bersih. Kemarin pada intinya adalah bersih-bersih badan, baju, terus lagi apa? Seluruh anggota badan. Nah, sekarang yang keempat adalah bakir ilal jami'. Berangkatnya pagi-pagi. Berangkatnya pagi. Paginya jam berapa ya? Habis subuh. Habis subuh. Jadi kalau sholat Jumat tuh berangkatnya habis subuh. Kalau sholat Jumat habis sholat subuh, sallallahu ala Muhammad, salam-salaman, langsung berangkat ke masjid. Nah, itu baru namanya bakir. Nah, berpagi-pagi awal-awal datang ke masjid. Memang tuh waktu pagi ini adalah waktu yang barokah. Nabi bilang umatku itu diberi keberkahan di waktu pagi. Umat Nabi Muhammad dikasih keberkahan itu di waktu pagi. Makanya orang tua kita bilang dulu kalau pagi-pagi melek, jangan tidur. Kalau tidur nanti rezekinya dipatok ayam. Ini orang tua kita mungkin dulunya dengar dari gurunya, cuman sampai di berkah, pagi itu berkah, sehingga mereka sampaikan dengan bahasa mereka, kalau tidur pagi-pagi nanti rezekinya dipatok ayam. Begitu. Alhamdulillah Ashabul Kahfi kita pagi-pagi udah ada di futbal. Iya. Jam 6 udah ada di futbal. Dia mengamalkan hadis Nabi SAW, burika ummati fi bukuriha. Jadi umatku itu diberkahi di waktu paginya. Makanya jam 6 udah ada di futbal ya. Begitu. Selain mengamalkan hadis juga ada tekanan dari seseorang. Harus bangun pagi. Karena kalau nggak dari pagi, nanti nggak sanggup mau beli kembang 7 rupa, nggak sanggup bentar. Cuma dapat 4 rupa nanti. Ya. Jadi pagi-pagi itu berangkat. Was'a ilaihi alal hinati wasakinati. Alal hinati artinya usaha jalannya tuh ke masjid mesti lemah lembut, jangan buru-buru, jangan gerasa gerusuk. Sakinah dengan tenang, jalan yang tentram, jalannya orang-orang yang tenang, jangan buru-buru. Terus jaga pandangan, jaga suara, jangan teriak-teriak, nggak banyak noleh, nggak banyak nengok. Ini akhlaknya Nabi juga kalau jalan nggak suka toleh-toleh, nggak suka nengok kiri, nengok kanan, lurus saja. Nah, tapi kalau ada orang di sebelah udah kelihatan, ya tegur. Jangan lurus saja, nggak mau negor orang. Ini salah juga. Artinya nggak mau toleh-toleh itu nggak suka melihat ke dalam rumahnya orang. Sebab kadang-kadang orang punya rumah pintunya langsung pinggir jalan. Dan pintunya kadang-kadang suka ngablak dan tembus sampai ke dalam, kelihatan dalamnya. Nah, itu kita nggak boleh tuh noleh-noleh ke rumah-rumah yang semacam itu. Bahkan Nabi ajarin kita kalau mau bertamu ke rumah orang, setelah kita ketok pintunya, kita bergeser dari pintu. Jangan berada di depan pintu, geser. Agar sekiranya pintunya dibuka sama sahibul bait, nanti kita nggak lihat isi dalamnya. Gitu, jadi nggak kelihatan isi dalamnya. Sebab orang rumahnya macam-macam, ada yang langsung kelihatan dalamnya, langsung kelihatan siapa-siapa yang ada di dalam rumahnya. Kita nggak boleh melihat dalam rumahnya orang tanpa izinnya orang. Dia habis ketok pintu, kita
ada di sampingnya pintu, apa di jendela, apa di tembok. Kalau perlu kita membelakangi daripada rumahnya, sekiranya ketika dibuka kita nggak melihat langsung orangnya keluar menyapa kita, baru kalau memang kita dipersilahkan masuk, ya kita masuk begitu. Jadi jangan kita ketok pintu, depan pintu kita intipin pintunya, ada orangnya kagak sini, ada kali orangnya dalam. Dulu itu dari jendela isi orang, isi rumahnya, itu jangan begitu. Jadi kalau mau sholat Jumat juga begitu, jalannya pagi-pagi habis subuh, terus jalannya mesti tenang, tentram, nggak boleh buru-buru, mesti adem, bisakinati wal waqar. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, ini adalah dasar daripada hadis Nabi SAW, man raha ila jum'ah, siapa orang yang berangkat sholat Jumat masuk ke masjid, sholat Jumat masuk ke masjid. Sebab orang kebagian banyak yang berangkat Jumat masuknya ke warkop, ada lagi masuknya ke KUA. Nih orang mau sholat Jumat tapi mau nikah, iya. Masuk sholat, tujuannya sholat Jumat tapi datangnya ke KUA. Jangan-jangan salah niat deh, bukan mau sholat Jumat, mau nikah. Begitu. Jadi masuk masjid fi sa'atil ula, kata Nabi, pada jam pertama. Faka'anna magarraba badana. Tadi itu jam pertama dimulai dari habis subuh, kata ulamanya. Nah, orang yang berangkat pertama seakan-akan dia itu mendekatkan diri kepada Allah dengan seekor onta yang mahal nih, kelas 1. Wa man ra'a fi sa'ati tsaniyah faka'annama darraba baqarah. Orang yang datang di jam kedua, level kedua, kata Nabi, seakan-akan dia itu mendekatkan diri kepada Allah dengan kerbau atau sapi. Masih gede, masih lumayan. Wa man raha fi sa'ati salisa, yang berangkat Jumat pada jam ketiga, faka'annama gharraba kabshan agran. Orang yang berangkat jam ketiga sholat Jumatnya, dia seakan-akan dia mendapatkan pahala mendekatkan diri kepada Allah dengan kambing yang bertanduk, bertanduk. Wa man ra'a fi sa'atir rabi'ah, yang berangkat di jam keempat, maka dia seperti menyembelih atau mendekatkan diri kepada Allah dengan dujaja atau dajaja, apa namanya, ayamnya ayam Bangkok apa ayam kate, nggak tahu deh tuh, dengan ayam. Wa man ra'a fi sa'atil khamisah faka'annama garraba bayda, berangkat di jam kelima, nah, dia seakan-akan mendekatkan diri dengan telur. Sedekah telur pahalanya segitu deh. Begitu. Korban pakai telur pahalanya segitu kalau berangkat jam kelima. Fa idza kharajal imamu, kalau imam udah naik mimbar, tuyatis suhuf, catatan amal-amal tuh dicatat sama malaikat nungguin di pinggir pintu. Kita gambarkan, anggap di pinggir pintu masjid udah nungguin siapa yang datang pertama, siapa yang datang kedua. Kalau imam udah naik mimbar, ditutup catatannya, ditutup. Rufiatil aqlam, pulpennya ditaruh. Habis itu malaikat nggak nyatet lagi, nggak nyatet siapa-siapa yang hadir, udah nggak catat. Begitu. Wasama'atil malaika indal mimbar yastami'una dzikra. Nah, malaikat kemana? Malaikat kumpul duduk dekat mimbar dengerin khutbah. Dengerin khutbah. Ini malaikat aja dengerin khutbah. Kita yang apa namanya kelakuannya jauh dari para malaikat, nggak mau dengerin khutbah. Malah yang lebih antik lagi, orang khutbah dia main game
HP-nya main game tuh bilang ini bagaimana tahu deh tuh main game dia. Kalau tidur masih masuk akal dan mungkin capek. Nah ini main game. Nah, kalau lagi khutbah kita dengerin. Sebab itu adalah pengganti dari rakaat yang hilang. Nah, kan sholat zuhur rakaatnya 4. Nah, jadi 2 Jumat. Penggantinya apa? Penggantinya dengerin khutbah. Nabi bilang idza sa'ida khatibu 'alal mimbar. Kalau imam udah naik ke mimbar terus ansitu mesti didengerin dengan seksama, bukan dengar nggak sengaja, harus didengerin dengan seksama, diperhatikan. Sebab orang yang bicara ansit, yang bicara cuman pakai isyarat, nggak ngomong nih, cuman isyarat nyuruh orang diam gitu, itu udah dianggap faqat lagho. Dianggap Jumatnya nggak berpahala, nggak berpahala. Apalagi teriak-teriak, apalagi lari-lari, apalagi main game, apalagi konser. Ya barangkali kalau duduknya jauh dari masjid kan dia berdua, bertiga sambil dia bete nungguin khotib, dia nyanyi. Lagunya apa? Kan begitu. Apalagi begitu. Nah, makanya tuh dengerin khutbah, kita dengerin. Jangan tidur juga nggak boleh. Nah, dengerin, harus dengar. Begitu. Yugalu disebutkan innan nas fi qurbihim inda nazar ila wajhillah ta'ala ala qadri bukurihim ila jum'ah. Itu kita pengen tahu makam kita di sisi Allah, bagaimana sudut atau cara Allah memandang kita, maka kita lihat bagaimana kita mensikapi untuk berangkat sholat Jumat. Kalau perhatian kita penuh dalam menyambut sholat Jumat, maka Allah perhatiannya akan penuh kepada kita. Kalau kita berangkatnya pagi-pagi habis subuh, nggak pakai salam-salaman lagi, langsung ke masjid, terus khusyuk di masjid kita ibadah, melanjutkan ibadah sampai datangnya waktu Jumat, maka yang semacam ini magamnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tinggi. Begitu. Jadi makam kita di sisi Allah sesuai persiapan kita untuk menjalankan sholat Jumat. Semakin kita bagus persiapannya, makin bagus juga makam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin jelek, biasa-biasa aja, maka Allah pun semakin biasa-biasa aja, kasih karunia-Nya, kasih rahmatnya biasa-biasa aja. Bahkan tuh Nabi bilang ada 3 perkara. Kalau seandainya orang tahu perkara itu sangat penting, maka dia pasti akan tancap gas. Kendaraannya nggak pakai rem, naik ontanya digebuk biar ngebut, biar lari. Apa itu 3 keadaannya? Adalah al-adzan, ketika azan, wasoffil awal, mendapatkan sof awal. Adzan sholat itu kan Nabi bilang nanti di mahsyar ada orang yang wajahnya seperti bintang, ada lagi wajahnya seperti bulan, ternyata ada lagi yang wajahnya seperti matahari, sangat terang. Ternyata kata malaikat Jibril, itu yang matahari, yang wajahnya seperti matahari adalah orang-orang yang belum waktu azan. Ketika dikumandangkan azan, dia udah ada di masjid. Jadi baru pas azan, ketika dikumandangkan azan, dia udah ada di masjid, udah siap, tinggal melaksanakan sholat. Begitu.
Wajahnya nanti bakal bersinar seperti matahari. Nah makanya Nabi bilang kalau emang 3 perkara ini orang tahu keutamaannya, keagungannya, pasti dia bakal ngebut, pasti dia akan buru-buru, pasti dia akan tancap gas kendaraannya. Yang pertama azan. Pasti sebelum azan dia udah ada di masjid, udah di musola. Wasoful awal, sof pertama. Wal wudu ilal jum'ah, dan berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat. 3 perkara ini berarti sangat luar biasa. Cuman kita nggak sadar. Kita nggak sadar, kurang memahami dan kurang mengetahui hakikat daripada berangkat buru-buru, berangkat pagi-pagi. Begitu. Nah, sekarang di sini kelihatan orang paling pagi itu jam 10. Ada yang berangkat jam 10, jam setengah 11. Itu udah paling pagi deh. Nah, jarang orang berangkat Jumat habis subuh langsung berangkat. Begitu, masjidnya juga masih kotor, belum dipelin. Atau mungkin jangan-jangan merebotnya juga belum datang jam habis subuh dia pulang, dia tidur. Atau dia kerja, nanti datangnya jam 10, jam 11. Begitu. Walhasil, kalau Jumat kita berangkat deh pagi-pagi. Jangan sampai ketinggalan, apalagi kita datangnya datangnya habis Jumatan, nggak sholat Jumat, apalagi nggak sholat Jumat, begitu. Nah, terus datangnya pas qomat sholat, jangan tidur. Wal khamis, yang kelima, summa idza dakhaltal jami' fatlubis safil awwal. Nah, ini dia. Fatlubis safal awwal. Kalau udah masuk masjid, ini adab-adab Jumat selanjutnya adalah cari shaf pertama, yang terdepan. Cari shaf terdepan. Jangan kalah sama Yamaha. Jangan salah sama Yamaha. Dan jangan kita mendahulukan yang lebih tua, yang lebih alim, yang lebih pintar, yang lebih soleh. Nggak ada. Kita mau mendahulukan orang lain dalam urusan dunia, bagus. Namanya isar. Namanya isar. Mendahulukan orang lain dalam urusan dunia, itu cakep. Allah puji itu para sahabat. Wa yusiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasa. Allah puji sahabat-sahabat Nabi yang mana mereka butuh sama sesuatu itu, tapi mereka berikan itu untuk sahabat yang lainnya. Bagus kalau untuk urusan dunia kita dahulukan orang lain, cakep. Kita dapat nasi 1, teman kita nggak dapat nih. Nasi kita kasih dia, bagus, cakep. Begitu. Nah tapi kalau urusan akhirat itu madmum, nggak bagus. Kalau urusan akhirat kita jangan mendahulukan orang lain, kita dahulukan diri kita. Shaf pertama ini adalah urusan akhirat, jangan kita dahulukan orang lain untuk sholat di shaf pertama, kita aja duluan. Atau minimal kalau kita nggak mau maju, kita nggak usah nyuruh orang maju, karena mendahulukan orang dalam urusan akhirat itu makruh. Bagian ulama katakan itu makruh. Kalau kita nggak mau maju, udah diem aja, nggak usah nyuruh-nyuruh orang maju. Terus kalau ada petugas nyuruh-nyuruh maju, ya namanya petugas, beda lagi. Kalau petugas biarin deh. Terus petugas itu nyuruh-nyuruh maju, nyuruh sholat, dia nggak sholat. Nah itu namanya getok palanya kalau nggak sholat mah. Begitu. Itu petugasnya ngeselin ya, nggak biarin deh, cuma mukanya doang yang ngeselin, hatinya mah baik kali. Tapi mesti kita ingat, shaf pertama bagus, dan kita nggak boleh kasih orang, nggak boleh mendahulukan orang lain untuk dapat shaf pertama. Tapi faida istama'an nas fala tatakhatta riqabahum. Tapi ingat, adab yang keenam, kalau orang udah rame, udah kumpul di masjid, jangan kita ngelangkahin pundaknya orang. Pegang pundaknya, kita geser, kita lewat ke depan.
Datang terlambat maunya duduknya di depan. Oh, datang terlambat ya duduk di belakang. Jangan duduk di depan. Itu nggak boleh tuh. Mengganggu orang. Itu makruh juga tuh. Makruh yang agak berat. Cuman nggak sampai batasan haram, hanya saja makruhnya agak berat. Itu Nabi marah ketika ada orang yang melangkahi antara dua pundak. Nabi bilang, ijlis faqad adaita wa alanta wa anaita. Duduk, udah telat mau maju, begitu. Duduk, jangan ganggu orang, begitu. Jangan ganggu orang. Jadi kita kalau emang udah rame, jangan kita maksain maju ke depan. Kecuali nanti yang depan kita maju, nah kita maju depan kita sesuai dengan softnya kita, gitu. Makanya tuh emang kadang-kadang susah juga, yang rame soft belakang, dalamnya kosong, begitu yang repotnya. Walhasil itu tinggal gimana yang ngaturnya aja deh. Terus yang ketujuh, wala tamurru baina aidihim wa hum yusallun. Jangan sampai kamu melewati orang sholat. Jangan sampai ngelewatin orang sholat. Itu Nabi bilang, kalau seandainya ya'lamul maru baina yadil musallim hadza alaih fa lakana ayyagifa arba'in khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Kalau dia tahu orang yang ngelewatin orang yang lagi sholat, apa yang akan terjadi ketika dia lewati, maka niscaya dia lebih memilih menunggu 40. Nah, ini ulama berbeda mengatakan 40 hari, 40 jam, 40 tahun. Lebih baik menunggu 40 tahun. Lebih baik menunggu 40 hari. Atau lebih baik menunggu 40 dibandingkan dia ngelewatin depannya orang yang sholat. Ini orang sholat yang tanpa penghalang. Sutroh. Ada sutrohnya. Sutroh itu apa? Penghalang. Yang dianggap penghalang itu apa? Cukup sejadah itu sebagai penghalang. Kalau ada orang sholat pakai sejadah, ujung sejadahnya itu adalah sebagai sutroh. Ujung sejadahnya sebagai sutroh. Makanya kita kadang-kadang orang sholat di depannya ada botol, di depannya ada sesajen, bukan sesajen ya. Ada tasnya, ada apa lagi, macam-macam dari taruh agar itu sebagai sutro biar orang bisa ngelewatin depannya dia. Nah kalau ada orang yang maksa melewati orang yang sholat, nah kebaikan kita karena itu berbahaya buat dia. Kalau kita bisa nggak mengganggu konsentrasi kita cegah. Caranya tangannya begini. Cuman kalau mengganggu konsentrasi, ya udah biarin aja deh. Begitu. Daripada kita jaga begini, dia ngelawan. Apa-apaan sih jangan. Akhirnya dia berantem, nggak jadi sholat. Sholatnya batal. Yang nggak sholat mukulin dia juga mukul. Akhirnya berantem. Minimal debat-debatan. Mendingan nggak usah deh. Kalau bisa diginiin, dia paham, alhamdulillah. Kalau nggak paham, udah lepas aja, nggak usah dipaksa. Kadang ada yang maksa, mesti berhenti, mesti ini segala macam. Berarti yang nggak sholat itu memang nggak paham. Ya udah biarin kalau dia nggak ngerti, begitu. Dan cukup sejadah itu cukup. Kecil, walaupun kecil cukup. Nggak harus tinggi, nggak harus kayak nisan kuburan begitu, nggak harus. Jadi makanya itu kita dibilang wajlis biqurbi ha'id aw ustuwanatin hatta la yamurru baina yadik. Duduknya deket tembok, deket tiang, sehingga nggak dilewatin orang. Nah, kita kalau mau sholat juga di masjid pilih-pilih, jangan sholatnya depan pintu. Nah, ini namanya cari perkara. Sholatnya jangan depan pintu. Sholatnya depan tiang.
atau depan tembok. Kalau tiangnya nggak ada kecuali di pojok-pojok dan udah ada isinya semua, minimal ada di tengah-tengah, jangan di pinggiran tempat lalu lalang orang di masjid. Begitu. Kalau kita sholat di pinggir masjid, kita yang salah. Orang mau pulangnya lewat situ, dia sholat di situ, ya repot. Enggak, saya mencegah orang biar nggak pulang duluan. Ya enggak, yang apa namanya? Kalau mau mencegah orang jangan pulang duluan, masjidnya lu kunci, jangan lu sholatin. Ya. Jadi apa sholatnya, apa namanya, kita jangan berada di tempat orang yang suka lewat, begitu. Nah, nanti kalau apa namanya, udah kita mojok, udah kita kasih sutra, tetap ada yang lewat. Kalau kita bisa jaga, kita jaga. Kalau nggak bisa, ya udah biarin. Mungkin dia nggak ngerti. Kalau orang nggak ngerti, bisa dibilangin, alhamdulillah. Kalau nggak bisa dibilangin, ya biarin udah. Orang nggak bisa dibilangin, bagaimana? Begitu. Jadi sholatnya cari tempat-tempat yang nggak dilewatin orang. Jadi ya, nanti besok kita bahas sholat tahiyatul masjid, terus zikir-zikir di hari Jumat. Ini banyak zikir-zikir di hari Jumat. Karena ini hari Jumat nih hari rayanya orang Islam, hari ibadahnya, hari yang sakral dari sisi agama, bukan hari yang sakral, bukan hari yang menakutkan, bukan harinya hantu, bukan harinya setan. Ini hari malam Jumat, hari Jumat adalah hari yang agung yang kita siogianya isi dengan kebaikan, khususnya selawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.